Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak tadabbur atau mengangan-angan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an yaitu surat Yasin. Pada malam hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-13. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Buatlah perumpamaan bagi mereka suatu kejadian penduduk negeri ketika datang rasul-rasul kepada mereka yang ceritanya begini. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, mereka mendustakan kedua utusan itu, lalu kami perkuat dengan utusan ketiga. Ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami dikirim kepadamu selaku utusan Allah. Jadi Allah itu mengutus seorang rasul, dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Rasul adalah utusan Allah. Utusan Allah itu diutus untuk manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran, agar manusia tidak tersesat. Karena Allah sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya, maka Allah mengutus seorang rasul, seorang utusan dari Allah untuk menunjukkan ke jalan yang lurus. Namun nyatanya sampai dua kali, dua orang utusan diutus oleh Allah, ternyata penduduk negeri yang tidak beriman tetap tidak percaya bahwa dia adalah seorang rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu orang lagi, yaitu 3 orang utusan untuk penduduk negeri tersebut, ya, agar intinya tidak tersesat. Maka alhamdulillah di mana-mana sekarang, di desa yang kecil maupun kota yang besar, apalagi kota yang besar ya, di desa yang kecil pun sudah ada ustadz, guru ngaji, para kiai, para mubalek, ya, untuk turun ke desa-desa. Ini untuk menyampaikan risalah atau menunjukkan kepada manusia ke dalam jalan yang benar. Qalu ma antum illa basyarum misluna وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Penduduk negeri berkata kepadanya, kamu semua adalah manusia biasa seperti kami. Ya, seorang rasul itu ya manusia biasa seperti kita. Allah yang maha pemurah tidak menurunkan suatu apapun. Sebenarnya kamu berdusta belaka. Itu bagi orang yang tidak percaya dengan Rasul atau dengan utusan Allah. Iya sih, memang yang diutus itu juga manusia biasa. Ya, manusia, tetapi beda dengan manusia biasa. Contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia, tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kayakuti bainal anjari, bal huwa kayakuti bainal anjari. Muhammad itu ya manusia, tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Muhammad itu manusia tidak sama dengan manusia biasa. Iya, contoh waktu lahirnya Rasulullah saja tidak sama dengan lahirnya manusia biasa. Ya. Lahirnya Rasulullah bisa memadamkan api yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Waktu kejadian kelahiran Rasulullah, Allah menurunkan burung ababil membawa batu dari neraka Sijil untuk melempari pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah lahir, semua gembira, semua senang, bahkan burung-burung pun bertasbih, membaca tasbih. Bahkan rembulan pun kepingin turun ke bumi, berdialog kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya Rasulullah lahir ke bumi dan Rasulullah masih dalam keadaan bayi. Ya, itu seperti contoh seperti itu. Maka tidak sama dengan manusia biasa. Ya, sejak hamilnya saja sudah tidak sama dengan manusia biasa. Bahkan Rasulullah sudah mengetahui surga, mengetahui neraka, dan pernah naik langit ke langit 1, 2, 3, sampai ke 7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Kan tidak sama dengan kita, umatnya. Ya. Nah, tapi akhirnya ya sama manusia. Artinya mereka-mereka yang belum iman, belum percaya dengan kerasulan, yang diutus oleh Allah, dia hanya berdalih, kamu juga manusia biasa. Ya, artinya sama dengan kami, setiap hari makan nasi, minum, dan lain sebagainya. Iya, manusianya sama, tetapi statusnya berbeda. Begitu. Dan semua Rasul mempunyai mukjizat. Ya, mempunyai mukjizat. Beda dengan kita manusia biasa, tidak mempunyai mukjizat. Ya, kalau ada suatu kelebihan, contoh para wali, para orang-orang soleh, itu bukan mukjizat tetapi karomah. Nah, seperti itu. Contoh Nabi Isa mempunyai kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit. Itu namanya mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Itu namanya juga mukjizat. Ya, beda dengan manusia biasa. Intinya kita yakin kepada utusan Allah, karena Allah mengutus seorang Rasul itu tidak lain untuk menyampaikan risalah atau menunjukkan kepada manusia ke jalan yang lurus atau jalan yang benar, agar manusia tidak celaka. Intinya begitu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Utusan Allah menjawab segera, ingatlah bahwa Tuhan kami yang maha mengetahui bahwa kami utusannya terhadapmu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Jadi soal kamu percaya atau tidak, urusan kamu. Intinya seperti itu ya. Alhamdulillah kita insya Allah termasuk orang-orang yang iman, percaya dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin dari sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Semoga bisa menambah keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.